Grup Palang Linggong udah 167. Iya Pak Haji, itu juga nyinputnya pelan-pelan Pak Haji. Ya dia nggak apa-apa. Karena kan nunggu mereka masuk dulu. Iya. 167, 167. RDI kantor pusat 977. Kirim ke semua grup dulu bos. Mana Lukman? Iya Pak Haji. Kirim dulu ke semua grup. Ini kan kenyal-kenyal. Iya, terus kan Kayak gigit nenek nih. tentu. Nenek kayak gini.
Boleh. Kapan? Kapan? Ini baru datang sore yang tadi. Oh ya udah, nginep dulu aja ya. Sudah. Nginep dulu. Kapan nginep? Oh ya udah. Sudah pokoknya 3 hari yang Oh, ya. datang. Pulangnya hari Senin bisa nggak? Bisa terus. Senin ya. Jadi hari Kamis besok ikut salawatan anak-anak yatim. Hari Jumat api unggun. Hari Sabtu naik odong-odong. Hari Minggu ijab di kolam renang. Hari Senin baru boleh pulang. Nanti ngobrolnya besok boleh sebelum acara salawatan. Habis zuhur, habis asar ya. Tadi ajarin. Sehari-harinya apa kegiatan? Nganggur dulunya tadi bukan. Enggak, gue setuju nganggur. Saya setuju nganggur. Nganggur aja ya. Tapi sebulan dapat penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Kan diajarin ya. Ada tamu RDAY, dia dagang aqua. Tamu RDAY dagang aqua. Sehari cuma 1 dus. Modalnya 35.000, dijual 60.000, untungnya 25. Tapi dia maksain. Privat sedekah 10 juta. Nah kemarin testimoni di kolam renang. Saya kan waktu itu sabdain. Pokoknya gue maunya 100 ya. Sebelum sehari 100 dus, lo udah harus balik lagi ke gue. Sekarang berapa sehari? Sedus. Gue maunya 100. Nah alhamdulillah kemarin dia udah 40 dus. Privat tuh yang sedekah 10 juta yang kedua. Nah saya maunya bos juga gitu. 10 miliar tanpa kerja. Ya, kita ajarin ya. Oke? Ada lagi? Kalau sekarang ngobrol aja bareng kita begini. Kalau apa ikut. Tapi yang privat khususnya besok aja. Yang sedekahnya ya. Jam berapa? Setelah saya datang. Oh, Kalau saya datangnya jam 3 ya jam 3. Kalau saya datangnya jam 1 jam 1. Kalau saya datangnya jam 5 jam 5. Oh ini saya datang kamu prioritas dulu sebelum yang lain. Gak apa-apa kan? Sekarang kita gabungan aja dulu ya. Ngobrol-ngobrol ya. Yuk. Ya. Kabar lu udah siapin? Udah. Oh, ya. Pulangnya hari Senin ya. iya. Ada berapa orang? Laki gimana Kang? Lakinya 3 Pak Haji. Lagi pada makan soto Pak Haji. Oh ya udah gak apa-apa. Jangan makan soto dulu. Ya ambil dulu aja. Bapak dan Ibu udah mulai live belum? Udah. Udah kirim ke grup belum? Udah. Yang enggak grup, yang grup linglung juga man. Udah. Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu hajarnya sama seperti yang lain yang udah pada terkabul, yaitu cair penghasilannya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. Karena kita udah usianya di atas 50. Iya betul. Bahkan ada yang baru usia 40 tahun ke atas. Ya udah, samain aja deh. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau tanpa kerja, tanpa karena di Al-Quran nggak ada ayatnya bekerja, nggak ada. Tapi berbuat. Nah, makanya saya penghasilan sebulan 10 miliar. Dasarnya apa sih Pak Haji? Nah, Bapak dan Ibu dasarnya nanti dibuka di Al-Quran. Kalau Bapak dan Ibu punya HP, bisa nggak buka HP-nya? Di surat Fatir ayat 29. Surat Fatir. Nanti dibuka di kamar dibuka. Surat Fatir ayat 29. Nah, di Fatir itu tertulis orang yang baca Quran tidak akan hidupnya merugi. Jadi nggak ada kerugian. Nah, mau saya Bapak dan Ibu coba paksain dah baca Quran. Tapi baca Qurannya jam 00. Jangan baca Qurannya habis subuh.
Jangan baca Qurannya habis maghrib, tapi jam 00. Biasanya jam 1 sholat tahajud. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya saya paksain baca Qurannya. 2, orang yang baca Quran tidak akan pernah merugi, nggak ada ruginya. Nah, saya bersyukur tanpa harus nunggu 30 tahun, 40 tahun. Kemarin ada yang testimoni, ibu-ibu usianya 105 tahun, dia testimoni, Pak Haji, saya usianya 105 tahun, tapi nggak pernah ada penyakit sampai hari ini, dia nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit, usia 105 tahun, dan tidak pikun. Ya nggak pikun. Kalau bapak dan ibu kan pikun. Iya, bongkok. Dan nggak bongkok. Kalau bapak dan ibu kan bongkok. Pikun, gaptek. Ya, pikun, gaptek, terakhir blok. Nggak rabun. Nah saya tanya, Bu, apa yang bikin ibu umurnya 105 tahun, umurnya panjang, nggak ada penyakit satupun, nggak pikun, nggak rabun? Nah, apa jawabnya dia? Saya setiap hari dari gadis sampai usia 105 mandinya jam 00. Nah, bapak dan ibu coba mandinya jam 00. Jangan bapak dan ibu lihat, emang ayatnya ada. Nyari kelamaan, Bu. Udah ajalah praktekin dulu. Ini kan ilmu kearifan lokal kok zaman dulu. Apa salahnya kita tiru? Gak usah lihat dulu. Lihat aja contohnya. Orang-orang zaman dulu umurnya lama, Bu. Umurnya sampai tua-tua. Jadi mandinya jam 00. Kalau sekarang kan enggak. Usianya 40 udah sakit-sakitan, ya kan? Janganlah. Ayo. Maunya saya kita nanti di hari tua kita sama. Umurnya panjang, awet muda. Amin. Tapi kalau bapak dan ibu mandinya nggak jam 00, umurnya panjang tapi awet tua. Saya nggak mau awet tua. Saya maunya awet muda. Boleh ibu usia 105 tahun, tapi alat kelaminnya seperti umur 17 tahun. Montok, ya bulat, bulan, legit. Ini kan enggak. Usianya 53 tahun, alat kelaminnya peot. Baal lagi. Baal. Aduh, nggak mau saya. Saya maunya bapak dan ibu, terutama ibu lah ya. Walaupun usianya 53 tahun, tapi alat kelaminnya bulan, legit, renyah, nyam-nyam. Ya, asin. Yummy. Kedua, saya mau bapak dan ibu meraktekin ilmu RDAY. Di hari tuanya kita bisa dampingin cicit kita di pelaminan, cucu kita di pelaminan. Ya. Ayo masuk. Saya nggak mau bapak dan ibu di hari tua ngerepotin anak sama cucu, anak sama mantu. Nggak mau. Malah kalau bisa cucu kita modalin. Kan kita udah punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Cucu kita modalin. Anak kita modalin. Mantu kita modalin. Bisa. Pasti bisa. Ini kan rata-rata orang-orang di luar RDAY di usia tua ngerepotin anak. Di usia tua ngerepotin mantu. Di usia tua ngerepotin cucu. Akhirnya kita nggak dihargain sama cucu. Pada saat kita datang, cucu kita kabur. Anaknya cerai. Iya. Janganlah. Kalau bisa bapak aja yang cerai. Anaknya jangan cerai. Kedua, orang yang duitnya banyak tidak akan ada perceraian. Orang yang duitnya banyak tidak akan ada perceraian. Jadi saya mau bapak dan ibu jangan sampai bercerai. Saya nggak mau. Harus langgeng.
Walaupun istri kita lagi jelek-jeleknya, bawa ke make up artist, bawa ke itu salon, bawa ke kecantikan, skincare, bawa ke RH. Kebetulan dia ngendor saya. RH skincare, RH skincare, dia ngendor saya. Bawa ke sana deh. Ya, di glowingin. Ya. Jadi dia bawa ke RH ibu. Nomor 1 ibu yang di skincare jangan mukanya, saya nggak setuju. Tapi alat kelaminnya dulu. Alat kelaminnya dulu, karena itu yang dibutuhkan. Ya, tambah sempit. Ya, minimal rapet, keset, repet, berbet. Daun sirih ya. Kalau ibu-ibu enggak, daun jambu kelutuk. Apa? Daun jati. Apa? Kesep. Kalau Bapak nanti terapinya pakai rotan. Ya, rotan. Tambah gede ya. Jadi maunya saya gini Bu. Bisa gak ibu di hari tuanya romantis? Kalau memang pasangannya Bapak udah meninggal atau ibu udah meninggal tapi Bapak romantis sama anak-anak. Romantis sama cucu, romantis sama keluarga. Romantis bisa dibikin pakai apa? Cuman satu Pak, duit, uang. Tanpa uang tidak ada romantis-romantisan. Betul? Itu adalah motonya para ibu-ibu jahanam. Apa? Rokok makan gratis. Oh ya, romantis. Rokok makan gratis. Adanya di RDAY. Jadi di RDAY makan gratis, rokok gratis. Gitu. Dengan cara ngisep alat kelamin mbek. Itu rokok gratis. Anyep-anyep seger gitu. Nah, maunya saya, Bapak di hari tua sama Ibu harus sehat. Orang bisa sehat karena megang uang. Karena kalau nggak megang uang, bawaannya pusing. Bawaannya pengen ngebunuh aja, istrinya pengen dibunuh. Ya. Pernikahan kita udah 20 tahun. Pernikahan kita udah 5 tahun. Pernikahan kita udah 7 tahun. Tapi kalau kita nggak pegang duit, terutama laki-laki, bawaannya istrinya pengen dibunuh. Bunuhnya pakai apa? Alat kelamin. Ditancepin alat kelamin Bapak ke alat kelamin istri. Jep. Nggak boleh Pak. Harusnya dikocok. Jeles selep. Bles selep. Bles selep. Tapi bapak-bapak enggak. Terlalu kejam. Bles. Akhirnya kata ibunya. Au! Enak. Lagi dong. Apa? Apa? Ini pengalaman dari Haji Marco. Tadi barusan kita diskusi. Ya, gampang lah. Janda ya? Oh ya gampang. Nanti Haji Marco buka freelance. Jadi saya mau Bapak dan Ibu di hari tua tidak bekerja. Paksain. Datang ke sini paksain. Kita privat gimana caranya di hari tua. Kita duit datang sendiri. Seperti kupu-kupu datengin kembang. Seperti kupu-kupu datengin bunga. Saya nggak mau Bapak dan Ibu mencari kupu-kupu dengan ngejar kupu-kupunya. Makin terbang jauh, makin jauh ibu makin nggak bisa dapat. Kalaupun dipaksa pakai jaring, kupu-kupunya rusak. Tapi yang benar adalah ibu tanam kembang, tanam bunga, tanam pohon yang ada kembangnya. Atau ibu nanam pohon kelengkeng buktinya. Nanti pada saat bunga kelengkengnya tumbuh mau jadi buah, nanti kupu-kupu pada datang. Kumbang pada datang. Ibu deketin aja kupu-kupunya diam. Nah saya mau rezeki datang begitu. Kan rumah saya jauh Pak Haji di pelosok. Loh ini RDAY jauh loh Pak. Di kaki Gunung Salak loh RDAY. RDAY kandang embek
Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Cikampak, Bogor. Jauh. Tapi yang datang presiden, menteri, dirjen, pangdam, kapolda itu datang jauh-jauh. Kenapa? Karena kita ada hubungannya. Ada anak yatimnya, ada ijab kabulnya, ada semburan bah dukunnya. Coba ibu, talk chair. Coba ibu datang. Pak Haji, saya mau jadi menteri. Pak Haji, saya mau jadi presiden. Presiden, Bapak sekarang jadi apa? Jadi menteri. Saya mau jadi presiden. Oh iya. Bawa duit berapa? Ijab sama anak yatim. Alhamdulillah. Dan gak taunya gak hanya dari Indonesia. Termasuk dari luar negeri. Dari negeri Timor Leste. Mau jadi presiden nanti pemilu 2027. Udah datang kemari, udah ijab. Ya kemarin ya? Mau jadi presiden Timor Leste. Nah mau saya Pak, ibu di negara kita di sini. Kenapa nggak ibu ijabin buat anak biar jadi presiden? Ibu bapak ijabin anak biar jadi menteri. Minimal kawin sama presiden. Jadi anak ibu perempuan kawin sama presiden. Tuh jadi presiden juga kok. Punya private jet. Kan anak saya perempuan. Kok bisa jadi punya private jet? Lah itu Maya Istianti yang punya private jet siapa? Suaminya. Siapa namanya? Irwan Mursi. Iya Irwan Mursi. Apa dia nggak nikmatin tuh private jetnya suaminya? Nikmatin. Walaupun yang punya suaminya. Tapi kan dia cita-citanya waktu ijab sama Allah. Punya private jet. Punya private jet. Punya private jet. Walaupun prosesnya dia harus pisah dulu sama yang pertama. Nah ibu juga begitu. Pisah dulu sama yang pertama. Baru nanti bisa punya mbek. Mau saya. Bisa gak bapak dan ibu jangan suka nanya kapan. Kapan ya hajat saya terkabul? Saya nggak mau. Kalau bapak dan ibu ngomong kapan hajat terkabul, Allah nggak mau jawab. Yang jawab adalah Haji Marco. Kapan hajat akan terkabul? Pasti hajat akan terkabul. Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat pasti terkabul. Yakin hajat kita terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Semangat. Kedua, saya mau bapak dan ibu meninggal, jangan sampai meninggalkan hutang. Karena kalau ibu nanti meninggal dan meninggalkan hutang, ibu tidak akan masuk surga. Sampai kapanpun gak akan masuk surga. Makanya bapak dan ibu paksain mumpung sebelum meninggal, utangnya harus dilunasin. Tapi kan saya gak punya uang Pak Haji, ya dipraktekin lah ilmu RDAY. Gimana caranya? Paksain. Saya nggak mau bapak dan ibu meninggal masuk neraka. Karena kita sepakat, saya, Haji Marco, Ustadz Bondas, kameramen, kita sepakat. Kita nanti di surga mau kongko-kongko. Ngobrol-ngobrol khusus. Nah kalau bapak dan ibu masuk neraka, gimana saya mau kongko-kongkonya? Kita di surga semua. Janganlah, ayo kita ngumpul di surga. Caranya apa? Ya tadi jangan sampai meninggal, bapak dan ibu meninggalkan hutang. Karena orang yang mati, utangnya belum bayar, Nabi Muhammad SAW nggak mau nyolatin. Betul gak? Ada gak ayatnya? Ada. Kita belum bayar utang ke teman kita. Kita belum bayar utang ke teman kita. Kita belum bayar utangnya ke teman kita. Alasannya belum ada duit lah. Alasannya duitnya lagi diputer lah. Bermacam alasan. Akhirnya kita mati duluan.
Padahal dia punya uang. Cicil aja dulu. Nah, misalkan hutangnya berapa? 30 miliar. Ya dicicil aja dulu berapa dia bayar. Supaya dia tidak mati meninggalkan utang. Karena kalau sampai mati meninggalkan utang, najis untuk disolatin. Coba bayangin bos. Kejem nggak? Kejem. Nah sementara utang di Indonesia udah membudaya. Motor utang, mobil utang, rumah ngutang, bahkan pasangan hidup ngutang, cicilan, maksudnya pecicilan. Iya, rumahnya bagus, tinggalnya di klaster, rumahnya paling mewah di kampung, tapi ngutang. Rumahnya punya supir, tapi ngutang. Rumahnya punya sapam, rumahnya punya security, tapi ngutang. Rumahnya punya kolam renang, tapi ngutang. Rumahnya punya pembantu, punya tukang masak, punya koki, bahkan punya suster, bahkan punya baby sister, tapi ngutang. Buat apa? Yang akhirnya menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Sementara di dunia kita hidupnya paling umurnya 100 tahun. Tapi Nabi Muhammad aja cuma 60 berapa tahun? 63. Ngana, lo masa 100 orang tukang ngutang. Akhirnya umur lo pendek, paling cuma 50 tahun. Iya. Kata Allah, wabi ayah, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Kamu udah aku kasih kesempatan untuk punya kesempatan. Utang bayarlah. Kalau enggak nanti masuk neraka gimana? Jadi bapak dan ibu yang punya utang harus lunas. Kalau bapak dan ibu memang nggak bisa lunasin, buru-buru kirim rekeningnya ke kita. Nanti kita yang lunasin. Biar ibu masuk surga bareng. Karena kalau nggak dilunasin pasti masuk neraka pak, bu. Apa anak kita bisa ngelunasin utang kita? Nggak bisa. Orang dia aja buat hidup aja pas-pasan. Jadi siapa yang lunasin? Ya kita lah gurunya. Kan gurunya saya. Nanti yang bayar asisten saya. Oh ya Pak Haji, ketika kan Pak Haji bilang tadi nanti kita yang udah bayar hutangnya harus terbayar, nanti kita koko di apa? Surga. Di surga. Ada lagunya. Ayo dengerin. Oke. Acting mulai. Lagunya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di surga senang, di surga senang, di surga selalu senang, la 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 la. Itu lagunya Pak Haji. Nanti kita nyanyi senang-senang pakai baju lambada. Wow. Tahu gak baju lambada? Apa? Yang pakai daun pisang. Wow. Lambada. Betul, betul. Jadi ibu yang nari, bapak yang sakit perut. Oh ya Pak Haji, mesti itu nyambung. Apa? Buat teman-temannya kita yang di neraka, lagunya ada juga. Ayo. Acting mulai. Lagu di neraka. Haredang, 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 panas, panas, panas. Di neraka, di neraka, di neraka, karena nggak bayar utang. Ulangi lagi ya. Ini lagu khusus orang yang tidak bisa bayar utang dan tidak mau bayar utang. Nah, ini lagunya kita bikin dulu di dunia untuk nanti dinyanyikan di neraka ya. Jadi ini lagu diciptakan di dunia untuk para ibu bapak, suami istri yang utangnya nggak mau bayar. Jadi udah kita ciptakan lagunya buat nanti bapak dan ibu nyanyi di neraka. Kita kasih lagu ya, karena nggak bisa bayar, ya udah kita sangonin lagunya aja. Jadi kalau bapak dan ibu utangnya nggak bisa bayar, nih lagu di neraka. Acting mulai. Haredang, 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 panas, panas, panas.
di neraka, nggak bisa bayar utang. Haredang, panas, di neraka, karena nggak bisa bayar utang. Jadi paksain Bu, kita harus bisa terbayar utang secepatnya. Karena kita nggak tahu hidup sampai kapan. Kita nggak tahu hidupnya sampai kapan. Makanya jangan sampai pas kita meninggal, saldonya kita ada, tapi kita belum sempat bayar. Akhirnya kita masuk neraka jahanam. Di neraka kita disiksa, di kubur kita disiksa. Dan kedua nih yang lebih parah lagi. Dosanya bapak yang ngutang itu ditambahin sama orang yang punya duit. Pahalanya bapak yang ngutang pindah ke yang punya duit. Coba bayangin, apa nggak tambah jahanam ke bawah? Jadi ibu kalau punya utang, pahalanya ibu pindah ke yang punya duit. Dosanya yang punya duit pindah ke ibu. Coba masuk logika. Banyak ruginya apa banyak untungnya? Banyak ruginya. Janganlah. Kita udah nyantunin anak yatim tiap hari. Kita udah sedekah ke anak yatim tiap hari. Kita udah bayar gaji supir tiap hari. Kita udah bayar ustadz tiap hari. Kita udah bayar sapam tiap hari. Kita udah bayar karyawan tiap hari. Kita udah berbuat baik sama mertua kita. Tapi kita diomongin jelek sama mertua kita. Karena mertua kita nggak suka sama kita. Nggak taunya pahalanya minus. Kenapa? Karena pada saat kita mati, keburu mati, utangnya belum kebayar. Tapi kan kita nggak punya, jual asetnya. Yang penting utang gue lunas. Yang penting gue masuk surga. Yang penting gue disiksa nggak dikubur. Karena Pak, Bu, di akhirat atau di alam kubur itu masih lama banget. Buktinya apa? Itu Nabi Adam belum dibangkitin sampai hari ini. Udah dibangkitin belum? Belum. Nabi Muhammad SAW udah dibangkitin belum? Belum. Kakek kita udah dibangkitin belum? Lah terus kita ngelihat begitu nggak takut? Takutlah. Makanya saya mau buru-buru Bapak dan Ibu kirimin nomor rekeningnya biar kita yang nyelesain. Haji Marco yang lunasin. Hah? Apa? Iya, kirim nomor rekeningnya dah, cepet-cepet ngirim. Nanti biar kita lunasin. Biar Bapak dan Ibu nanti pada saat meninggal tidak meninggalkan utang. Karena kalau kita bilang sama anak-anak kita, "Nak, nanti kalau mama meninggal utangnya lunasin." Lah anaknya masih kecil, masih SMP, bahkan mungkin masih SMA, bahkan masih orok. Mana mungkin dia lunasin utang kita. Orang pinnya dia nggak tahu pin kita. Akhirnya kita masuk neraka. Janganlah. Amit-amit Jabang Bayi, jangan sampai ya. Jadi paksain utangnya harus lunasin. Termasuk utang cicilan motor yang sekarang Bapak dan Ibu pakai. Termasuk cicilan mobil harus dilunasin. Termasuk cicilan rumah. Caranya gimana sih Pak Haji biar cepat? Bapak dan Ibu wajib sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, utangnya nanti yang lunasin kita. Wasilahnya Allah nanti yang lunasin kita. Jadi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah, sholat sunnah. Bukan sholat jamaah, bukan. Sholat ba'diyah qobliyah, 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 abis duhur, 2 sebelum asar. Ya, 2 sebelum isya. 2 sesudah isya, iya betul. Nah, atau Bapak beli buku panduan sholat aja. Kalau saya kan SD Impres, kadang nggak ngerti. Beli panduan sholat.
Baca. Jadi sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, utangnya pasti ada yang lunasin. Pasti ada yang lunasin. Siapa itu? Allah. Wasilanya Haji Marco. Kok apa-apa Haji Marco kebetulan dia baru cair 460 miliar. Jadi kita todong aja suruh lunasin utangnya Bapak dan Ibu. Hah? Ya lo harus ketularan, lo praktekin kayak Haji Marco. Haji Marco tahajud nggak pernah bolong, bos. Haji Marco tahajud sama anak yatim selama 7 bulan nggak pernah bolong. Masa Bapak dan Ibu bolong? Nggak boleh lah. 7 bulan. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu baca Al-Quran. Saya cuma setengah juz, nggak apa-apa, yang penting baca. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Saya nggak punya duit Pak Haji, itu masih bisa makan. Iya ini kan makan dari orang, ya udah jangan dimakan, disedekain aja. Iya puasa, ini makannya hayu sedekah nggak mau. Nggak boleh. Lebih baik kita nggak makan, lebih baik buat sedekah. Saya setuju itu. Praktekin itu. Harus. Dan saya mau sedekahnya habis sholat asar sampai ntar jam 00. Jadi kalau di jam 00 tutup sedekahnya. Jadi Bapak dan Ibu nanti tidur berselimut dengan sedekah. Tidurnya berselimut sama sedekah. Ya, jadi yang dibahas hari ini yang ditekanin apa? Utang harus cepat dilunasin. Lebih cepat utang lunas apa lebih cepat datang kematian? Ayo. Hah? Iya maksudnya duluan mana yang datang? Ya makanya dibayar. Gitu loh. Kalau kita nih para ibu-ibu nggak punya uang. Ibu buka tromol aja. Tahu gak tromol? Kotak. Ya lunasin. Dengan cara apa? Duduk jongkok telanjang. Plung. Cemplung. Oke. Yuk ada pertanyaan. Ayo ada pertanyaan. Hah? Ayo. Pokoknya gini, biar semangat. Satu pertanyaan 10 juta. Tapi yang nanyanya berbobot. Tapi kalau nanya nggak berbobot, potong 100.000. Ayo lo. Yang berbobot satu pertanyaan 10 juta. Yang nggak berbobot potong 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Haji, saya nih mau mengucapkan terima kasih sama Pak Haji, bukan main. Karena kedatangan ke saya ini adalah tergerak dari Allah untuk pengen ketemu dengan Pak Haji. Dan sampai ke sini servisnya memuaskan, khusus bagi saya. Nama Bapak siapa? Sekarang, nama saya Yusuf, Pak. Tinggal di mana? Palembang. Nah, sehari-harinya apa? Sehari-harinya pensiun. Pensiun. Iya. Terus? Jadi ini Pak Haji Marco memang saya mengucapkan terima kasih betul dengan Pak Haji. Sampai segini diistimewakan. Bahkan dikasih rumah. Dikasih penginapan. Sudah itu makan gratis. Itu gratis. Sehingga Pak Haji sekarang ini saya baru 2 malam di sini merasa konsentrasi khusyuk dengan Allah. Ngajinya, sudah itu sholatnya, sudah itu ibadah lainnya. Terima kasih. Nah itulah atas petunjuk dari Pak Haji. Jadi terima kasih betul. Nah cuman itulah mungkin Pak Haji. Jadi saya sekedar mengucapkan terima kasih untuk kesananya ya. Jadi gini Pak. Bapak paksain. Kalau jam 00, iya. Bapak bisa merapat ke bawah ke masjid. Iya. Ya. Nanti Bapak ikut tahajud. Iya. Nanti baca bareng anak yatim, nanti ijab. Iya. Nah.
Nanti habis ijab, kalau anak yatimnya makan, Bapak juga ikut makan. Betul. Habis makan, nanti Bapak lanjutin lagi. Iya betul. Santai, baca Quran pelan-pelan sambil nunggu subuh. Iya, itu pulangnya itu kan. Iya. Gitu. Cuman sedikit dapatnya tuh. Ya nggak apa-apa. Dapatnya sedikit, paling setengah jus apa sejus. Boleh. Gitu. Nanti dari habis subuh, Iya. kalau Bapak mau tidur, kalau bangun tidur. Iya. Itu isinya Bapak cuma ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Iya. Alhamdulillah. Iya. 999 kali. Minimal Bapak dan Ibu sehari 27 kali. Minimal. Minimal ya. Maksimal lebih banyak. Nanti Bapak sholat tobatnya paksain dari maghrib sampai isya 18. Nanti yang 50 Bapak paksain bacanya dari habis duha sampai mau tidur. Bapak harus paksain. Kedua, Bapak isinya cuman syukur aja. Syukur aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan satu pun Bu, Pak, kita tidak boleh berharap. Kita kan suka berharap. Janganlah. Kapan hajat saya bisa terkabul? Nggak boleh. Kapan hajat saya bisa punya uang 10 miliar? Nggak boleh. Kapan saya sama istri tercinta bisa punya rumah 1000 meter? Nggak boleh. Pokoknya ada kata-kata kapan itu nggak boleh terbersit di pikiran kita. Kalau sampai itu ada, langsung nol Pak. Istilahnya, iya turun. Kapan? Ilangin, nggak boleh ada kata kapan. Atau Bapak ngomong begini, atau Ibu ngomong gini, kan saya sudah. Kok belum terkabul ya? Kan saya sudah. Nah kata-kata sudah juga nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nih inget-inget nih. Kapan nggak boleh? Sudah nggak boleh. Terakhir. Tidak boleh menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh kata-kata yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Takut. Takut jatuh tempo. Nggak boleh. Khawatir. Nggak boleh. Was-was. Nggak boleh. Ragu-ragu. Nggak boleh. Nah 4 ini nih yang nggak boleh ada di pikiran kita. Nggak boleh. Makanya kadang tamu RDI bilang, Pak Haji, saya sudah. Kan nggak boleh. Oh iya. Pak Haji, saya yang 4. Kan nggak boleh. Takut, khawatir, was-was sama ragu-ragu. Nggak boleh. Sekarang tanggal berapa Pak? 19. Hari terakhir bayar PLN. Ini Bapak cek coba. Tanggal 19 adalah hari terakhir bayar PLN. Karena PLN terakhir bayar tanggal 20. Iya. Tanggal 19 terakhir. Kita, ya masih bisa. Tapi ini kan udah tanggal terakhir dong. Iya, yang terakhir. Nah kita jangan takut. Kita kan kadang takut. Aduh ini tanggal terakhir 19. Jangan takut. Jangan takut. Kan masih ada Allah. Pasti Allah. Yang penting Ibu pasti besok ada. Ibu cek. RDAY kandang embe. Ketik. Apakah PLN-nya udah bayar? Belum. Saya belum bayar PLN-nya. Belum bayar. Tapi saya takut gak? Enggak lah. Orang besok masih tanggal 20. Ini kan deg-degan. Coba Ibu lihat terangnya. Kayak di Mekah, kayak di Madinah gak terangnya? Betul. Ke bawah coba lihat. Nyala semua. Kandang kebo terang. Kandang sapi terang. Kandang kuda terang. Kandang kambing terang. Toilet terang. Coba bayangin. Berapa tuh bayar listriknya? Tapi santai aja, nanti pasti ada, tenang aja. Nah Bapak dan Ibu kan enggak takut. Jatuh tempo cicilan motor. Baru kebayar cicilan motor, jatuh tempo cicilan mobil. Baru kebayar cicilan mobil, jatuh tempo cicilan rumah. Habis itu arisan. Habis ini iuran RW, RT, kelurahan. Aduh, janganlah. Saya nggak mau. Pokoknya nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh was-was, nggak boleh ragu-ragu.
Bisa gak tuh dihilangin? Mulai kapan? Mulai sekarang aja latihan. Iya, iya. Pak Haji, biar bisa hari ini takut, khawatir, was-was, ragu-ragu hilang. Kata kapan gak diucap, kata kapan gak diucap, kata sudah tidak. Gimana caranya? Paling gampang ada satu. Ibu ke Indomaret atau ke Alfamaret beli plakban. Plester alat kelamin ibu. Set udah. Bohong itu. Nanti gak napas Pak Haji. Kan masih bisa napas yang atas. Ha. Saya nggak bisa Pak Haji melakban. Nanti tugasnya pegawai PLN. Ini petugas PLN. Nanti dia yang melakban. Daripada dipasang NCB mendingan dipasang pelakban. Jadi Bapak praktekin selama di sini mau sebulan. Bapak praktekin ilmunya. Ya. Jangan sampai enggak. Dan isinya kalau keluar kamar. Bapak kalau keluar kamar. Bapak hanya ucapnya. Alhamdulillah saya ketemu ilmunya RDAY. Alhamdulillah saya dari Palembang bisa beribadah bersama anak yatim. Alhamdulillah isinya cuma itu aja. Kalau Sabtu Bapak bilang sama panitia. Saya mau naik odong-odong bersama anak yatim. Nanti Bapak ijab di odong-odong. Peluk tuh ibu yatim yang pada di belakang. Nanti mama marah, janganlah Pak Haji. Oh iya janganlah. Humor. Biar nggak ngantuk. Ada lagi? Yuk, ada lagi? Jadi itulah Pak Haji. Ya. Pokoknya intinya ucapan terima kasih sekali. Iya, Pak Haji. alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus ya. Iya. Ada kesempatan di kamar Bapak ibadah sama suami. Saya punya tamu RDAY Pak. Saya kasih kamar Pak. Dia manfaatin banget tuh kesempatannya Bu. Si suami saya, suami istri tamu saya Kusu. Ya Kusu. Dia tinggalnya di Bekasi. Saya bilang udah kamu tinggal di sini aja di kamar. Kita sediain kamar. Alhamdulillah. Coba. Apa yang Bapak tahu yang diamalin sama suami istri itu dari Bekasi? Coba. Tanda bersyukurin sama Allah. Coba. Yang bisa jawab saya kasih 10 juta. Mana duitnya? Biar dia semangat jawabnya. Apa yang dilakukan orang Bekasi, saya kasih kamar gratis. Dia lakukan apa yang dia lakukan bersyukurnya sama Allah di RDAY. Karena kalau dia pulang ke Bekasi jauh. Datang kemari lagi ongkos-ongkosan. Saya bilang udah Bapak dan Ibu di sini karena Bapak dan Ibu di depan mata 10 miliar. Saya kasih kamar gratis. Mau sebulan boleh. Nah alhamdulillah cair 10 miliar. Nah coba Bapak dan Ibu. Apa yang dilakukan Bapak sama Ibu orang Bekasi bersyukurnya sama Allah? Sedekah Pak Haji. Hah? Sedekah. Sedekah? Iya. Maksudnya? Sedekahnya suka subuh, suka anak yatim. Rutin. Ini amalinnya. Si Bapak sama Ibu? Iya. Enggak, bukan itu. Ya ayo. Ayo mana miknya? Ayo. Terima kasih waktu yang telah diberikan Pak Haji kepada Ya. saya. Nama saya Meli. Yang saya perhatikan nih, itu pengantin baru saya pikir. Ternyata ya lumayan gitu. Bukan. Suaminya umurnya 75 tahun. Iya tahu Pak Haji. Istrinya umurnya 62 tahun. Iya tahu Pak Haji. Bukan pengantin baru. Enggak, maksudnya gini, gandengan tangan. Ternyata setelah saya selidiki mereka selalu ML Pak Haji. ML-nya berapa kali? Ya kalau itu paling sedikit ya paling tidak 7 mungkin ada Pak Haji. Ah, bukan. Karena Ayo. itu yang saya perhatiin. Satu, yang kedua mereka benar-benar saling menghargain gitu Pak Haji. Menghargainya apa? Dengan pasangan, dengan anak yatim. Yang pasti yang saya perhatiin juga itu mandi tengah malam. Walaupun mereka nggak mandinya di sini. Kan saya pernah ngobrol dengan mereka Pak Haji gitu. Ya, Bagaimana? yuk yang lain. Salah ya? Yang lain. 10 juta tunai. Ayo. 10 juta pisahin dulu dah. Ya kan 70 juta. Untuk Kalau 70 melanjutkan 7 orang jawaban harusnya. yang Pak Haji maksud
menambah keintiman hubungan suami istri. Ya itu udah pasti lah Bu. Ya. Selain itu, yang ada di pikiran saya, ibu bapak mesti bisa tebak biar dapat 10 juta. Tanpa kerja, Pak Haji, 10 juta kecil lah, 70 juta aja segepok semuanya. Ya udah semuanya dah 10 juta, 70 juta. Jadi apa yang dilakukan sama bapak sama ibu itu? Dia ML sehari 10 kali. Itu Yang Pak, tadi 7 kali itu nyaris, tapi gue nggak mau, gue maunya yang tepat. Karena ini Baca. 70 juta. alhamdulillah 10 itu, Pak. kali. Baca alhamdulillah. Mulai Dia dari- ML sehari 10 kali. Coba bayangin Pak, 10 kali. Jadi dia masuknya berdiri, pulangnya berangkang. Pingsan.